Hai semuanya, sahabat-sahabatku. Selamat pagi buat kita pada pagi ini. Bagi teman-temanku dimanapun berada semuanya, pada pagi hari ini saya live lagi untuk menyapa semua sahabat-sahabatku semua dimanapun berada saat ini. Hai semuanya, sahabat-sahabatku yang aku kasihi. Semangat kita untuk menjalankan aktivitas di mana tetaplah kita senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, sepanjang hari ini adalah hari yang menjadikan berkat bagi kita semuanya, karena kita boleh sehat, boleh sehat, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita boleh menjalankan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, bukan karena kekuatan kita, bukan kegagahan kita, tapi semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kita semuanya. Selamat pagi buat sahabat-sahabatku semuanya yang saya kasihi. Satu hal di pagi hari paling indah minum kopi. Minum kopi bersantai, yang melakukan aktivitas yang sibuk. Minum kopi biar tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita. Saya selalu ingin memberikan sesuatu apa gitu, sesuatu curhatan hati yang dalam bagi sahabat-sahabatku semua ya, karena saya ingin bercerita-cerita walaupun kita nggak pernah kenal, nggak pernah lihat, tapi kita sahabat, kita saudara di media sosial ini kan, kita bersahabat, bersaudara, walaupun kita nggak pernah ketemu ataupun nggak pernah kita bertatapan muka. Ini kita harus kita melanjutkan hari-hari kita, ya kan. Hari-hari yang kita jalan ini adalah hari-hari yang penuh liku-liku yang kita hadapi, tetapi pergunakanlah hari-harimu, sebab hari ini adalah hari-hari yang jahat kan katanya. Jadi kita mempergunakan hari-hari kita sebaik mungkin untuk menjalankan semua apa yang akan kita kerjakan ya. Kita percaya bahwa bukan hanya kita untuk menjalankan, tetapi ada pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi semuanya itu didasari oleh kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Karena orang yang percaya itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang percaya ya. Bagaimana dia percaya walaupun dia tidak melihat, namun dia percaya bahwa segala sesuatu hal yang dikerjakannya itu adalah berkenan kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu artinya dia belum melihat, tapi dia percaya bahwa hal-hal yang diucapkannya itu sudah terjadi dalam hidupnya. Ya, iman itu bukan dilihat dulu baru dia percaya. Ya, kalau dilihat dulu baru dia percaya, itu namanya bukan iman. Tapi iman itu adalah yang belum dia lihat tapi dia mempercayai bahwa hal itu sudah terjadi kepada dirinya, maka itulah yang adalah iman. Jadi kita ini adalah orang yang percayai bahwa itu dan mujizat dan kuasa itu dalam Tuhan, ya kan gitu. Kepercayaan kita ya kan, yang artinya kita harus percaya walaupun itu belum kita lihat. Hal-hal yang belum kita lihat itu kita percayai di dalam hidup kita, ya seturut dengan firman. Bukan seperti orang-orang dunia ya kan, dilihat dulu, aku melihat dulu nih percaya kan gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan itu beda.
Ya, kalau di dalam Tuhan dia itu beda. Jadi segala sesuatu adalah tidak percaya. Ya, kenapa kita percaya kepada Tuhan, ya kan? Padahal kita nggak pernah tahu kayak gimana wujud Tuhan, ya kan? Kayak gimana Tuhan kan gitu. Jadi, tapi karena kita percaya Tuhan itu ada, ya kan? Artinya kita beriman Tuhan itu ada kan gitu. Percaya kita dia ada di dalam hati kita. Percaya kita dia hidup di dalam hati kita. Itu karena iman, ya kan? Ada juga orang yang tidak percaya di dalam hatinya nggak ada Tuhan, ya kan? Tapi kita yang orang-orang yang beriman, ya kan, kita percaya Tuhan itu adalah ada. Jadi segala sesuatu yang kita lihat adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan kan gitu. Jadi katanya di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kan gitu. Jadi memang, ya kan, banyak orang berkata percaya sajalah kan gitu. Bisa percaya tapi percaya sajalah kan gitu. Tapi yang diharapkan itu adalah ya mengharapkan segala sesuatu walaupun yang tidak dilihat, tapi dia percaya kan itu namanya. Jadi kadang-kala kita ini ya kan banyak memakai pikiran, ya kan. Pikiran itu kadang-kadang mengatakan gini, percaya aja kan gitu. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang melihat hari-hari yang baik kan gitu. Hari-hari yang baik. Siapakah orang yang mengandalkan Tuhan tidak melihat hari-hari yang baik kan itu kan. Jadi hari-hari yang baik itu adalah dia didasari dengan perbuatan-perbuatannya kan gitu. Jadi iman itu juga tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati kan gitu. Jadi diuji dari kesabaran dan keimanannya kan gitu. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, ya kan, dia sebenarnya dia nggak khawatir lagi, ya kan, tapi dia percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan cukupkan dalam hidupnya kan gitu. Percaya dia kan gitu. Jadi itulah orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Ya maaf ya guys, saya bukan berkhotbah, tapi saya curhat lagi kepada saudara buat sahabat-sahabatku semua kan gitu. Sama seperti ini Elia kan. Elia kan orang yang beriman gitu kan. Dia tinggal di tempat yang jauh kan gitu. Jadi dia percaya kan. Jadi di mana letak kepercayaan kita itu? Di waktu di manalah kepercayaan kita itu kan diuji kan gitu. Dan itu kita senang kan gitu. Jadi kita diuji keimanan kita itu. Lihat gimana diuji keimanan kita itu. Kadang-kadang lewat persoalan kan, lewat ini lewat itu kan gitu. Jadi kadang-kadang kan Tuhan menguji kita lewat apa kan gitu. Jadi banyak rencana Tuhan di dalam hidup kita yang belum kita tahu kan begitu. Ya, siapa hamba Tuhan yang diuji oleh Tuhan lewat imannya kan gitu. Hanya Abraham, ya kan, jadi uji imannya kan begitu. Jadi kadang-kadang, ya kan, kadang-kadang memang kalau kita memikirkan gini, gimana ya gitu kan, gimana ya katanya beriman tapi disitulah ketulusan hati kita itu, ketaatan kita itu kan gitu diuji kan gitu, taat gitu kan, ketaatan kita itu kan diuji kan gitu. Jadi iman kita kan diuji kan begitu, ketaatan kita itu diuji sampai di mana kan gitu. Apakah kita ini sampai mencapai kedewasaan kan gitu ya, ataupun atau kita hanya sebagai anak-anak saja kan gitu. Jadi anak-anak gitu kan, anak-anak kan enggak pernah apa gitu. Anak-anak itu kan selalu murah merajut kan gitu. Tapi walaupun anak-anak muda merajut, tapi hatinya kan kembali dia lagi. Nah, dia tidak mengingat apa yang diapakannya kan gitu.
lain hal dengan orang dewasa ya kan. Makanya kadang-kadang Tuhan berkata jadilah seperti anak-anak kan katanya gitu. Tapi kalau di dalam keimanan kita harus didewasakan kan gitu, didewasakan kita, diapakan kita kan gitu, dikuatkan gitu. Kayak gimana sih supaya kita beriman kan gitu? Kayak gimana kita supaya beriman ya? Nggak mungkin hanya berdua saja dong kan ya kan? Berdua saja nggak mungkin ya kan? Tapi gimana supaya tambah iman kita kan gitu ya? Kita harus melakukan lebih dalam lagi, lebih menggali lagi itu kan lewat kita membaca, mungkin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan kan begitu. Jadi di mana, lewat mana lagi kita bisa beriman kan gitu? Mendengarkan, suka membaca-baca firman Tuhan gitu kan. Jadi kan pendengaran akan firman Tuhan itu kan menimbulkan iman kita kan gitu. Jadi lewat kita bersekutu tanpa firman kan juga enggak baik. Firman tanpa doa juga, persekutuan juga kan enggak baik kan begitu. Jadi harus sama dia, duanya dengan firmannya kan harus sama. Jadi dan juga kita suka melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan kan gitu. Jadi sebenarnya gimana lah ya kan. Jadi kalau kita semakin dekat kan, bukan semakin apa ya kan, semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin banyak kan kita diujikan begitu. Ya bukan berarti kita semakin dekat kepada Tuhan semakin selesai semuanya kan, bukan kan begitu kan saudara. Tapi ada tahap-tahapnya kan gitu, tahap-tahapnya kan begitu. Seseorang semakin dekat kepada Tuhan semakin teruji kan gitu. Semakin teruji gitu, semakin dimurnikan begitu. Ya seperti sama halnya seperti emas ya kan, emas yang murni itu ya kan. Kalau menguji dia kan semakin dibakar dia itu kan semakin berkilau ya kan, semakin kuning dia kan. Itulah emas dimurnikan kan gitu. Jadi seperti itulah hati kita ini dimurnikan kan gitu. Pada Tuhan semakin banyaknya yang kita hadapi kan begitu. Banyak tantangan ya kan. Semakin bersekutu kita kepada Tuhan, semakin dekat kita kepada Tuhan gitu, semakin banyaknya cobaan datang. Adanya orang berkata begini, alah, aku semakin dekat kepada Tuhan, aku semakin berdoa kepada Tuhan, semakin banyak masalah yang aku hadapi kan gitu kan, dia bilang ya kan. Tetapi itu bukan masalah, tapi itu pengujian ya kan, pengujian iman kita. Tuhan tidak pernah memberikan mencobai umatnya ya kan. Tapi yang mencobai kita siapa kan gitu kan. Tapi kita diuji ya kan, diuji. Nah, tapi kalau apabila kita dicobai kan, Tuhan akan bertindak kan begitu. Jadi karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, kan Tuhan nggak pernah tinggalkan, ya kan, selalu dia ada. Makanya segala sesuatu yang kita duakan itu kalau kita percaya, kalau kita imani, maka itu kan jadi kepada kita ya kan. Walaupun kita memang suka berdoa panjang-panjang kan gitu, lama dia bersekutu dengan Tuhan kan gitu. Kenapa dia bisa lama bersekutu dengan Tuhan berdoa? Karena hatinya itu tadi sudah dekat dengan Tuhan kan gitu. Ya adanya seseorang karena ada masalahnya, karena ingin dia pergumulannya berat gitu ya kan, persoalannya berat begitu, datang dia kepada Tuhan berdoa, bisa dia lama dia berdoa kan gitu, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan ya, berdoa bersekutu dia begitu. Jadi sehingga nggak tahu lagi apa yang harus didoakan gitu, nggak tahu lagi dia apa yang harus dia bilang kepada Tuhan, saking berat pergumulannya ya kan. Jadi ada orang ada masalahnya, dia lari dari jalan Tuhan kan gitu, bukannya menyelesaikan masalahnya tapi memperbanyak masalahnya kan begitu. Jadi sama seperti siapa itu si yang di Alkitab si Hana ya kan, ketika dia memiliki pergumulan yang gitu berat ya kan gitu, banyak ejekan gitu kan, banyak cercahan apalagi daripada madunya ya kan. Nah, apa yang dia lakukan kan gitu, dia beriman, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban dalam doanya. Walaupun dia berdoa dengan bersungguh-sungguh hati, ya barangkali dia
gitu berkomat-kamit dia kan kepada Tuhan ya kan, sampai dia seperti orang yang mabuk arak kan gitu. Tapi seperti itulah mencurahkan isi hati. Kalau orang dia beriman, dia percaya, yang diduakannya itu pasti akan jadi dalam kehidupannya. Oke guys, sedikit saya bercerita di pagi hari ini ya kan. saya agak nyantai sedikit, jadi saya bisa berngomong-ngomong gitu, mencurahkan isi hati gitu ya kan. Jadi terkadang gitu ya kan, kita banyak diujikan gitu, diuji lewat kesabaran gitu, diuji dari kesetiaan kan gitu, diuji dari apa gitu, banyak diuji, kita menguji kayak gimana kan gitu, apa percaya, masih tetap beriman kepada Tuhan kan gitu. Banyak ujian yang kita hadapi kan begitu ya kan, banyak persoalan yang kita hadapi kan begitu ya. Semakin kita dimurnikan, semakin kita banyak yang kita hadapi kan begitu ya kan. Tapi kan kita, makanya kalau banyak pencobaan yang kita ada, jangan kita menyerahkan gitu. Ada banyak orang gitu menyerah, belum lagi bertempur dia sudah menyerahkan begitu. Kan di ujung finish, di ujung dunia ini ya kan, kita ini kan hanya sementara, tapi yang kita tuju hidup yang kekal, hidup ada di dalam Tuhan, akan berlalu itu akan berlalu. Tapi iman kita dan kita kan telah ada kan begitu ya. Kalau kita memang mempercayai firman kepada Tuhan, maka kita nggak sulit untuk perkataan kan, firman kan gitu, kalau memang ada kan begitu. Tapi kalau memang kita nggak sepenuhnya kita untuk Tuhan ya, itu ya, jadi nggak apa gitu, hati kita nggak terbuka gitu. Jadi makanya kita yang kadang-kadang bersungut-sungut kan gitu, padahal kita sudah tahu sungut-sungut itu adalah kan dosa, menghalangi berkat Tuhan kepada kita kan gitu. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu bersungut-sungut kan begitu, karena sungut-sungutan itu menghalangi berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup kita ya kan. Kenapa gitu ya kan,